Hari ini aku mau melukis gitarku. Cerak. Ini ada bekas lem dari stiker ini. Aku pindahin ke belakang karena waktu itu gitar ini mau dipakai buat bikin portofolio. Cuma aku nggak lanjutin, aku mundur. Jadi ya udah keburu dilepas. Terus aku juga jadi malas pindahin lagi ke depan stikernya. Jadi ya udah, biarin di belakang. Bersihkan dulu bekas lemnya. Aku udah selesai bersihin. Masih ada sih, tapi ya udahlah. Aduh. Aku nggak tahu gambar apa ya kira-kira. Apa ya? Kayaknya aku bakal nulis nama aku dulu deh di sini. Nama panggungku Shinji. Ini bekas dipakai buat bikin sih warna clay kemarin. Dan alasnya pakai nggak punya ini, soalnya nggak punya wadah catnya. Aku suka warna biru, jadi aku bakal pakai warna biru. Mending dalamnya putih terus dilapisi biru, atau biru dilapisi putih. Kayaknya mending dalamnya putih deh. Ya putih aja. Soalnya yang ini kan warnanya udah krim, kalau di luarnya yang putih nanti kurang kelihatan. Nggak kelihatan ya, inilah pokoknya begini. Mari kita coba. Nih. Ini warna putihnya kepake banyak banget kemarin, jadi kayak aku rasa dia sudah mulai sekarat. Sebentar lagi dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ini huruf J nya kenapa? Udah nggak apa-apa, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Ikari Shinji. Nggak ada yang pernah nanya sih. Ada sih yang pernah nanya. Shinji itu nama dari Amanah. Shinji itu nama dari karakter anime Evangelion. Aku tuh suka banget sama karakternya Shinji. Aku tuh ngerasa kayak relate gitu loh sama dia, jadi aku mau aja dipanggil pakai namanya dia gitu. Kita nggak mana ya? Ini loh Shinji Ikari. Ini harus dulu. Nah ini, aduh, ini Shinji Ikari dari anime Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Kalau yang karakter perempuan aku paling suka itu Rei Ayanami, karena Rei itu menurut aku kayak lucu gitu loh dia. Lucu banget. Asuka juga lucu sih. Cuma yang aku paling suka Ayanami. Kalau karakter cowok yang pertama aku suka itu Shinji, yang kedua Kaworu. Bagus senang ini deh, yang Ikari kayak lebih jumbo gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aku juga udah lama nggak nonton anime. Kalau nonton anime pun paling aku cuma nonton ulang aja, dan yang aku nonton ulang ya ini si Shinji. Aku selalu suka nonton ulang Evangelion. Aku kayak
keburu malas gitu loh nonton anime-anime yang baru rilis. Aku lebih suka nonton ulang Evangelion, atau sekarang lebih suka juga nonton anime yang movie gitu, yang langsung satu tuh selesai gitu, nggak yang banyak episodenya. Nah, tapi kalau dulu pas masih SMP sampai SMA kelas 1 lah itu masih suka nonton anime, masih suka apa, nonton anime yang berepisode gitu. Sekarang udah bukan nggak suka sih, cuma kayak aduh aku mager nih gitu, jadi mending nonton anime yang langsung movie-nya gitu kan. Kau ya, semakin besar aku tuh kayak semakin kehilangan rasa semangatku menjalani hal-hal yang aku suka. Aku aja udah lama gak gambar tahu sebenarnya. Gitar ini aja baru-baru ini lagi aku mainin, dan mungkin 1 hari atau 2 hari ke depan juga udah gak aku mainin lagi. Semenjak ini sih, semenjak masuk kuliah kemarin tahun lalu, aku udah jarang sentuh-sentuh mereka. Ya aku kayak jadi kehilangan minat kayak gitu. Aku kayak merasa kayak sibuk, kayak capek, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Terus juga aku nggak ada di tempat yang aku inginkan, jadi kayak ngapain gitu, males jadinya. Aku nggak mau sebenarnya jadi seorang forester. Aku nggak pernah sedikit pun kepikiran bakal jadi seorang rimbawan. Bener-bener nggak ada di planningku waktu masih SMA ataupun SMP. Aku nggak pernah kepikiran bakal di Samarinda, bakal kuliah di Mula Warman University. Ya, karena waktu itu aku kayak ambisius banget kan sama seni. Aku pikir, oh nanti aku bisa nih masuk kuliah jurusan seni aja. Tapi ternyata nggak bisa. Aku juga kurang cari tahu, ternyata kalau mau masuk jurusan yang seni-seni gitu tuh butuh portofolio. Waktu itu aku udah bikin, cuma nggak ada yang bantu aku. Kenapa sih suara aku jadi bergetar? Aku sedih aja sih ingatnya. Aku udah idam-idamkan banget gitu kan masuk Institut Seni Indonesia Yogyakarta, tapi ternyata nggak bisa. Aku udah kalah duluan sama ada orang yang mau juga masuk ke situ, dan dia juga pilih jurusan yang sama yang aku mau. Tapi itu emang kebodohanku, karena aku terlalu percaya sama dia gitu. Nah, aku terlalu oversharing, terlalu ngomong, terlalu banyak cerita. Aku nanti pas lulus pengennya kesini kesini, ternyata dia ambil itu, dan dia dibantu. Aku nggak dibantu. Aku nggak tahu kenapa aku diperlakukan beda sama guruku, tapi ya udahlah, udah lewat juga. Waktu itu juga aku tetap usaha dulu, aku nggak mau menyerah kan. Cuma yang bikin aku mundur itu, aku nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin notasi angka. Aku nggak ngerti. Aku minta tolong, aku ngomong sama wali kelasku juga. Wali kelasku ngomongnya, aduh gimana ya, saya juga nggak tahu lagi gitu. Terus malah dioper ke guruku yang ini, guru yang ngurus band. Aku minta tolong sama beliau juga, aku nggak dibantu. Dia malah malah kayak jawabnya itu agak ketus waktu itu. Ya gitu deh. Terus yang satu orang ini yang aku bilang tadi, alhamdulillah dia lolos itu di Jogja. Ya syukurnya dia lolos sih. Aku ikutan senang sih juga, walaupun ya ngerti lah gimana rasanya. Sudah cukup. Tapi emang sedih aja sih, sedih aja gitu, kayak harus mulai bangun planning dari awal lagi gitu, karena nggak pernah kebayang bakal di sini. Aduh, sedih deh. Ini no gimmick, emang sedih. Coba aku juga nggak nyangka, padahal aku cuma ngomong biasa aja, jadi malah jadi bergetar. Tapi emang sedih. Dan terus faktor lain yang bikin aku nyerah kemarin, karena orang tua juga kayak mereka tuh kayak kurang support gitu loh. Mereka tuh kayak biarkan aku aja gitu, aku mau ngapain. Tapi ya begitu, mereka nggak ngasih fasilitas gitu. Nah, mereka kayak bentuk dukungannya emang kayak sekedar terserah aja. Terus pas nanti kalau aku benar-benar pilih dan benar-benar lanjut, mereka kadang ngeluh juga, kamu kamu gimana ini nanti ngurus ininya gitu. Ya begitulah. Ya udah, jadi akhirnya aku realistis lah, aku masuk kehutanan pun karena aku dengar temanku uh, ada jurusan kehutanan gitu. Terus juga aku pikir aku mampu survive masih di sini, masih bisa gitu, karena aku kan juga tinggalnya di desa gitu yang ramai sama hutan-hutan. Aku juga sebenarnya suka hutan kok, cuma buat aku tuh ke hutan ya paling emang cuma mau nikmati alamnya aja. Aku tuh nggak pernah kepengen atau kepikiran bakal jadi rimbawan gitu. Begitu sih. Ya jadi maksudku tuh kayak
walaupun nanti aku masuknya seni gitu, aku tetap suka hutan gitu. Nah ya gitu deh. Dan syukurnya aku juga lolos gitu SNBP kemarin, jadi nggak perlu ikut SNBT. Tapi entah kenapa kadang kayak apa ya, kayak rasa senang gitu selalu diselimuti rasa menyesal dan rasa sedih, kayak kenapa aku nggak coba aja kemarin. Aku tuh kayak hampir setiap hari aku mencoba enjoy ada di sini, cuma kayak nggak bisa coy. Kayak ngerti gak sih rasanya kamu ada di tempat yang bener-bener kamu nggak mau di sini gitu, tapi kamu harus jalanin, gimana coba. Dan aku juga kayak kehilangan apa ya, kehilangan rasa ceria aku gitu. Nah karena emang nggak enjoy gitu loh, emang nggak enjoy banget. Bahkan kadang nggak lagi haid pun aku suka nangis tiba-tiba gitu. Nah kayak nangis, keinget rencana-rencana aku yang ternyata aku nggak bisa realisasikan gitu. Soalnya kan kalau haid lebih sensitif ya lah, kalau aku mau haid nggak haid tetap jadi orang yang sensitif gitu. Terus kalau kalian penasaran, masih temenan nggak kamu sama dia? Enggak, udah nggak temenan. Karena dia ini apa ya, aku nggak tahu suatu hari apakah dia juga bakal dengerin ini. Cuma kamu tuh, aku bingung sama kamu tuh, kayak hari ini kita akrab gitu, terus 2 hari kemudian kamu tuh cuekin aku seolah-olah kita tuh bukan teman gitu. Aku tuh sering banget digituin sama dia. Terus yang kemarin itu emas pas kelas 12 ini, dia juga kayak gitu lagi aku. Terus aku tuh ngerasa lama-lama kayak muak gitu. Nah ya udahlah, mending kita nggak usah temenan sekalian gitu. Nah itu makanya aku juga kayak jadi ikutan jauhin dia. Dan guruku itu pun mungkin ketus, entah dia nyeritain aku ke guruku ini gimana, aku nggak tahu. Karena uh, guruku juga taunya ya kita deket-deket aja gitu loh. Mungkin dia nyerita aku yang jauhin mungkin gitu, tapi kalian tuh nggak pernah tahu POV aku sama kalian tuh gimana. Iya pokoknya waktu itu aku dimarahin, kayak aku juga guruku juga nyebut nama dia, kamu nggak sama ini sih kemarin. Ya gimana, dia yang cuekin aku duluan gitu. Nah ngerti nggak sih, aku tuh juga capek. Cuma kayak seminggu 2 kali gitu kita akrab, terus sisanya dicuekin gitu. Atau enggak seminggu akrab terus minggu depannya kayak orang nggak kenal. Kalian nyaman nggak digituin? Nggak nyaman kan? Jadi aku pilih ya udah, mending kita nggak usah temenan kalau kamu mau kayak gitu terus sama aku. Itu makanya, ngerti nggak sih? Aku juga punya perasaan cok, aku juga bisa capek, aku juga bisa stres, tapi aku nggak kayak gitu ke orang lain. Tapi aku juga nggak bisa nuntut dia buat nggak kayak gitu, karena mungkin itu emang dirinya dia. Cuma gimana ya, ngerti nggak sih sedihnya itu gimana? Ya Allah, salahku apa sama kamu sampai kamu ngelakuin itu terus ke aku, dan kamu mungkin nggak notice juga kalau itu tuh nyakitin aku. Karena aku pun juga kelihatannya kayak biasa aja gitu, kayak ngerti-ngerti aja. Maksudnya kayak sebelumnya kalau dia kayak gitu ke aku, pas dia mulai uh, balik lagi, akunya juga welcome welcome aja gitu. Nah kayak biasa aja gitu, kayak nerima aja digituin. Tapi sebenarnya aku sakit hati digituin, sebenarnya aku nggak nyaman. Sebenarnya aku bertanya-tanya salahku tuh apa sampai aku tuh digituin, dan kamu mungkin nggak pernah tahu hal itu. Dan orang-orang nggak tahu, orang-orang juga nggak pernah kepikiran kayak kalau aku tuh sakit hati gitu digituin. Nggak, mereka nggak peduli memang sih. Lagian memangnya aku siapa sih yang harus diperduliin? Kayak kenapa juga aku tuh gampang percaya banget sama orang lain, padahal semua orang tuh punya potensi buat nyakitin gitu. Aku juga nyesel, kayak aku terlalu terbuka banget sama orang. Ngapain coba waktu itu aku cerita kayak gitu ke dia? Kenapa aku terlalu percaya sama orang? Orang aja tuh nggak percaya sama aku.
tapi nggak apa-apa. Mungkin ada jalur lain buat aku, dan punya aku tuh nggak sama aja kayak orang lain. Memang harus ke tempat lain dulu mungkin kalau aku ya. Gak apa-apa kok. Kayak kurang kelihatan gitu nggak sih? Ini deh, nggak terang. Tapi di kehutanan seru nggak? Seru kok. Yang bikin nggak seru tuh karena aku tuh memang nggak suka sains. Aku lumayan suka, cuma sukanya itu yang prakteknya. Itu aku suka. Kalau yang teori atau bahkan yang fisika banyak hitungannya lah, ada kalkulus, ada statistika, itu yang aku agak berat di situ karena memang aku lemah di matematika. Nilai matematika itu jarang banget tahu aku yang bagus, selalu dapat di bawah 70. Kemarin aja semester 1 matematika aku cuma 60 tahu. Waktu SD sampai SMP pun yang paling jelek pasti selalu matematika karena aku memang lemah di situ. Apakah aku orang bodoh ya kalau nggak ngerti matematika? Nggak apa-apa sih, harusnya nggak ngerti matematika. Menurutku kalau nggak ngerti matematika nggak apa-apa, asal ada hal lain yang emang kita tuh bisa juga gitu. Nah, jadi nggak pure kayak udah nggak bisa matematika terus nggak bisa yang lain juga kan, ya gimana ya. Tapi kalau nggak bisa matematika terus masih bisa ngerjain yang lain, ada hal lain yang jago atau cukup jago, menurutku itu udah cukup kok. Nah, aku mencoba menghibur diri dari nggak bisa matematika nih. Ini esnya kayak ini nih, kayak ular. Itu sih emang yang bikin aku kayak anjir lah gitu, kehutanannya apa gitu, gara-gara ada itunya, ada sainsnya. Terus juga kehutanan tuh kayak rame banget, kayak ini loh, banyak yel-yelnya gitu. Sebenarnya seru kok, cuma energiku tuh emang gak sebanyak orang lain aja. Apalagi ditambah lagi kan aku nggak mau ya, sekali lagi aku bilang, jadi kayak gimana gitu, males. Cuma ya akhirnya aku ikut juga, kayak apa ya, aku rasa itu bukan jiwaku gitu. Tapi ini juga yang bikin sedih itu, selain itu tadi yang gak cocok, sama gara-gara kelompok ini PKKMB ku. Aku tuh waktu tuh gak nangis gara-gara kakaknya marah kok, tapi emang gara-gara kelompokku aja. Dan aku gak bisa ngelawan gitu. Orang-orang tuh kadang gak sadar kalau mereka itu lagi ngelakuin micro bullying, bully yang kecil-kecilan gitu, bully yang mungkin kelihatannya kayak nggak bully, tapi sebenarnya kamu lagi membuli orang. Jadi waktu itu tuh aku tuh kayak dicuekin gitu loh sama mereka, kayak nggak dianggap gitu, kayak dikucilin gitu. Aku sedih banget tau waktu itu. Sedihnya itu yang bahkan jadinya yang bikin aku nangis waktu itu, kayak aku tuh udah gak mau di sini. Ini tuh bukan universitas yang aku mau, ini bukan jurusan yang aku mau. Terus pas PKKMB-nya lagi dapat kelompok kayak gitu, kayak ya ampun, bisa nggak sih kasih aku rasa bahagia di tempat yang aku nggak mau ini gitu. Gitu, ngerti nggak sih kalian waktu itu rasanya gimana? Kayak nyaman nggak misalnya kamu kan lagi baris nih, terus tas kamu tuh di belakang tuh disenggol-senggol gitu nah sama ya kelompokmu ini gitu, nah dia pengen di depanku. Yang bikin aku mikir, wah ini kayaknya mau di depanku deh gara-gara dia senggol-senggol tasku tuh, karena ya habis itu apa coba, giliran dia yang di depan anteng aja tuh gitu. Ini ya udah kayak anjir, coy, dibully sama kelompok sendiri tahu waktu itu. Terus juga waktu itu kan abang kakaknya yang ospek kita tuh adain games gitu, apa, disuruh nebak nama daun. Aku tuh ngasih pendapat, aku tuh bilang itu dapat daun lei waktu itu, daun pohon lei. Lei itu durian, bukan durian, mirip durian tapi dalamnya oranye, terus dagingnya itu lebih padat dan lebih empuk. Terus juga kadang rasanya lei itu nggak begitu manis, warnanya juga, warna lei itu warnanya oranye, buahnya, daging buahnya tuh. Dia ini ada satu orang tuh cowok nggak percaya gitu, nyolot banget. Aku tuh ngomong ini tuh daun lei bukan daun durian. Dikira aku tuh nggak ngerti apa yang kayak gitu tuh. Aku tuh bisa bedain daun lei sama daun durian. Kamu tuh nggak tahu aku tuh dari mana anjir. Dari kampung, aku tahu yang gitu. Aku masih ingat loh waktu itu daunnya tuh dikasih daun apa aja. Daun pohon gelodokan, daun lei, sama daun buah roda deh kalau nggak salah itu. Anjir lah, cok. Aku ngomong ini daun lei, ini daun durian lebih kecil. Kagak digubris anjir. Nggak didengerin aku ngomong kayak gitu, padahal apa coba, cewek-cewek yang lain pun diem aja tuh, mereka juga nggak tahu apa-apa. Aku yang ngasih pendapat itu nggak didengerin.
aku coba anjir, sumpah aku sampai sekarang tuh kayak itu tuh yang bikin aku kayak anjir lah, anggap aku juga tuh kenapa sih aku tuh gak pernah dianggap sama orang, kenapa aku selalu dipandang beda gitu itu. Terus ada sih satu temennya dia ini, dia juga ngomong iya tapi daun lo yang lebih lebar gitu. Terus nggak lama apa coba, itu udah di kertas itu sama yang cewek-cewek yang lain tuh udah nulis itu daun durian, terus nggak lama diganti jadi daun lei. Apaan anjir, gue sakit hati banget ya aku digituin, sumpah aku benci sama mereka sampai sekarang. Yang mau teman aku tuh cuma satu orang cewek, dan dia tuh waktu itu sakit jadi dia nggak ikut, padahal temanku tuh kayak bener-bener cuma dia doang soalnya yang respon aku, yang respon baik aku. Yang lain tuh kayak acuh tak acuh gitu, kayak mau nggak mau gitu. Aku juga nggak ngarep sama teman sama mereka, aku benci sama orang tukang bully kayak gitu, karena aku juga nggak pernah kayak gitu sama orang lain, dan aku nggak akan pernah kayak gitu sama orang lain kecuali mereka yang problematic. Benci lah aku. Terus ada juga di games yang kedua itu ini estafet tepung. Nah itu kan cuma berapa ya, 8 orang kalau nggak salah dipakai atau 9, karena temenku kan satunya emang udah sakit ya, jadi dia nggak ada di situ. Nah dia dipindahin ke ruangan steril. Nah terus itu karena kelompok lebih, nah itu abang kakaknya tuh ngomong ini harus keluar satu. Nah aku langsung dong mau keluar dari barisan, karena apa coba, siapa memangnya yang mau keluar selain aku. Dan orang-orang ya udah gitu, kalau emang aku mau keluar ya udah gitu, tapi apa coba, pasti mereka juga mengharapnya aku yang keluar anjir dari barisan itu. Terus abis itu aku nangis kayak anjir, aku udah mau banget di sini, aku nggak suka di sini. Terus kakaknya tuh sampai negur aku kan, kayak kamu nangis gara-gara saya bentak adek. Enggak, aku nggak nangis gara-gara dibentak, aku nangis gara-gara nasib yang aku alami. Aku sama sekali nggak nangis gara-gara mereka bentak-bentak, sumpah. Karena buat aku menurutku emang tugas mereka kayak gitu, tugas mereka ya tugas aja sama adik-adiknya, jadi I don't even care dibentak-bentak kayak gitu, karena aku pikir ya emang tugas mereka ya udah lah gitu. Aku tuh nangis ya gara-gara kenapa anjir kenapa aku dikasih hal yang kayak gitu. Terus udah tuh aku dipindahin ke tempatnya temanku yang sakit, aku nangis kayak emang udah gak tahan gitu anjir gituin, sumpah. Sampai gak tahan aja gitu digituin, aku gak tahan lama-lama sama mereka. Terus tau nggak akhirnya apa coba, akhirnya aku milih buat pura-pura sakit aja deh. Terus temanku yang sakit beneran tadi dia udah kuat nih, ikut lagi ngumpul sama yang lain. Nah terus aku juga ditawarin kan, aku nggak mau. Terus aku pura-pura sakitnya itu aku minta promah sama kakak yang ngurus adik-adiknya yang sakit gitu. Aku mau minta promah gitu, padahal aku tuh lagi nggak asam lambung, aku tuh nggak kambuh, cuma aku pura-pura aja biar aku tuh nggak balik lagi sama mereka gitu. Gitu deh, aku bohong-bohong aja biar aku nggak ngumpul lagi sama mereka. Aku nggak mau, pokoknya benci sama mereka. Yang aku nggak benci itu cuma satu orang doang. Udah deh habis itu terus gara-gara itu aku jadi nggak ikutan main air, aku jadi nggak ikutan disiram sama damkar, padahal aku lihat kayak seru banget. Tapi sayangnya aku udah dianggap sakit, aku nggak boleh kesana, aku nggak bisa kesana juga, nanti aku sama mereka lagi gitu. Jadinya ya udah aku cuma nontonin doang. Tapi tanggal 5 kemarin, 5 apa 6 ya, 6 deh ya, tanggal 6 kemarin kan ini udah selesai ospek fakultas aku kehutanan. Aku ikut ini nyambut adik-adiknya, aku ikutan kan. Terus akhirnya aku ngerasain rasanya disiram sama damkar, bener-bener omnya itu nyiram di belakang kepala aku anjir. Kesel deh aku, walaupun agak malu juga sih, soalnya kayak yang lain tuh pada nggak mau disiram dan aku tuh pengen banget, karena tahun lalu aku tuh nggak ngerasain. Tapi ya udahlah, puas lah, rasa penasaranku lumayan terbayarkan, aku jadi ngerasain rasanya main air. Selama kuliah sih ya gitu deh, aku tetap mencoba menjadi yang terbaik untuk diri aku sendiri walaupun aku nggak suka di situ. Karena ya masa aku mau kuliah main-main gara-gara nggak suka di situ kan. Terus pas kuliah juga aku tuh malah sekelompok lagi gitu sama orang yang nggak dengerin pendapat pas kita nebak daun itu. Setelah kita sekelompok, rasa benciku lumayan berkurang sedikit lah, lumayan agak-agak hilang dikit aja ya. Dan sisanya mereka ini yang sekelompokku, aku anggapnya orang-orangnya cuma orang atau mahasiswa yang sekedar satu fakultas sama aku, sekedar satu jurusan sama aku, sekedar satu angkatan sama aku. Mereka bukan siapa-siapa, aku cuma anggap itu doang. Aku nggak mau kenal, aku nggak mau apa-apa, ya udahlah. Itu yang sama ini tadi pun yang aku ceritain, satu kelompok praktikum ini juga karena kita satu kelompok makanya sampai kayak gitu. Kalau enggak juga ya dia cuma aku anggap ya itu doang, sama kayak yang lain, sama kayak cuma sekedar gitu doang, sekedar satu angkatan doang, nggak lebih daripada itu.
kamu ngadu nggak ke kakak dampingmu? Aku ngadu kok waktu itu. Aku ngomong mereka tuh yang ngomong temen aku, terus tau nggak responnya gimana? Ya seperti biasa, seorang aku, kalau aku yang ngomong, aku yang jadi tersangka. Dibilangin kamunya aja yang kurang ini sama mereka. Aku udah coba kok ngobrol. Waktu itu aku ada bawain tote bagnya kelompokku ini kan ketinggalan. Responnya malah kayak mau natap muka aku aja, dia nggak mau. Aku memang tahu, aku waktu itu pas baru masuk memang masih jerawatan kusam gitu, bawaan dari SMA karena stres juga waktu itu. Ya udah deh, emang nggak dianggap cowok. Padahal dia juga kalau ditanya waktu itu bisa jawab nggak yang nembak daun. Nggak tahu sih, ya nggak tahu sih, tapi kayaknya orang mereka aja yang cewek terang-terangan ngomong, ya aku nggak tahu ini apa, dan aku yang tahu nggak dianggap gitu, nggak didengar anjir. Omongan itu kayak nggak didengar sama dia, sama mereka. Yang mencoba mendengar waktu itu satu orang doang, cowok. Itu pun juga ya, aku juga anggapnya cuma sekedar tonton juga sih, nggak boleh apa. Dan syukurnya pas kelompok praktikum yang lain tuh aku dapat kelompok yang seru, baik sama aku. Itu deh, aku suka orang baik. Aku nggak suka orang yang merasa dia tahu segalanya, dia bisa segalanya. Nggak ada ya orang yang kayak gitu. kamu kamu tuh selalu perlu orang lain, dan orang lain juga bisa aja tuh tahu apa yang kamu ketahui, bahkan bisa aja lebih tahu. Ya teman-teman jangan suka membuli kayak gitu, jangan suka bully kecil kayak gitu tuh sebenarnya berpengaruh juga sama orang lain kan. Kita nggak tahu sebelumnya dia apa yang dia hadapi. Kayak aku kan orang nggak tahu kan sebelumnya apa sih yang aku hadapi gitu, dan mereka langsung berasumsi aja kayak aku nangis gara-gara sakit gitu dikiranya. Waktu itu aku nangis gara-gara sebelumnya aku udah mendapatkan bom gitu, terus kalian bom aku lagi. Ini kebanyakan ngomong sih daripada melukis. Aku nggak tahu ya semester 3 ini gimana nanti. Mudah-mudahan seru, dan mudah-mudahan aku selalu diberikan kelompok-kelompok yang baik dan gacor. Dan gacor dong pastinya. Nggak mau kalau nggak gacor. Setelah itu kadang juga aku masih ketemu mereka kok pas-pasan gitu, tapi ya aku cuekin aja pokoknya aku betul-betul udah nggak mau aku sama kalian, malas. Kalau nggak ada perlu atau nggak ada hal yang bikin kita jadi satu tempat atau satu kelompok, kita nggak bakal negur mereka. Ngapain anjir? Kalau mau nanya, jadi kamu dendam sama mereka? Ya nggak dendam sih, emang apa ya, emang nggak mau aja, emang nggak mau, malas. Emang udah malas lah, pokoknya nggak mau. Padahal kelompok-kelompok lain tuh kayak seru-seru gitu, asik, enjoy banget. Kelompokku malah butut. Aku sih yang mungkin merasakan bututnya, yang lain mah seru-seru aja. Mereka sih ngerasa hal yang seru, yang sedih kan cuma gue doang. Hikari di sini nggak bisa jadi warna ungu loh dia. Ya udahlah, nggak usah. Mau jadi warna apa ya? Sebenarnya banyak lagi hal ngenes yang aku rasain di hidupku ini. Semuanya gimana ya, aku juga bingung kenapa harus aku gitu loh. Aku juga sholat kok, aku berdoa sama yang maha kuasa, kenapa aku terus yang digituin. Tapi bukan berarti aku mau orang lain yang merasakan itu, maksudku kenapa orang lain bahagia dan aku susah ngerasain hal itu gitu.